izinkanlah kami ya Tuhan supaya namamu bisa kami kuduskan di bumi nanti. Ya Tuhan Tapi bilang nggak ya, terjadi. Tuhan Ini bilang itu nih ada iya, Tuhan bilang ya oke silakan saya izinkan. Nah, sama seperti segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak tanpa izin Tuhan. Termasuk Ya. setan untuk mau ngapa-ngapain juga dengan izin Tuhan. Kita lihat bagaimana setan meminta izin kepada Tuhan di dalam narasi kitab Ayub. Ya kan? Tuhan kasih izin kepada setan untuk menguji Ayub. Apa namanya orang-orang Kristen itu ketika mereka terlanjur mengimani apa yang selama ini salah diterjemahkan dan disalah artikan secara konteks, itu udah sulit untuk menerima kenyataan bahwa teksnya salah sehingga pemahaman salah. Itu Yesaya 53 terutama itu. Waduh. Itu benar-benar ayat yang memang empuk di situ. Themselves fell, mereka sendiri terjatuh gitu. Jadi Kepleset nih. ada di dalam catatan kisah Israeliat orang-orang Islam itu ada raksasa namanya, aduh baru udah inget apa ya, auk ya, auk apa dia. Nah itu sama dengan Gog kalau di dalam Torah. Raja Ok. ORK itu yang ini. Oge. Nah, kalau di dalam Islam itu namanya auch. Ya. Nah, ini raksasa yang besar. Nah, kalau dia mau goreng ikan, diambil ikan taruh di matahari gini, udah matang tuh. Ceritanya gitu. Nah, dia adalah manusia salah satunya yang tidak mati di peristiwa Noah karena dia raksasa yang besar sekali. Jadi air bahnya itu nggak sampai, cuma sampai mata kakinya doang. Oh. Ya, jadi Ok itu selamat sampai di era dari Noah sampai ke Abraham. Jadi dari Noah sampai ke Abraham, jadi terus sampai ke dibunuh oleh Musa itu dia. Jadi waktu itu Raja Ok dia mau ngebunuh orang Israel, dia angkat itu gunung, dia mau lempar gunung itu ke kemah Israel. Tuhan kirim apa semut inilah yang membuat lubang di gunung sehingga jatuh ke mukanya Ok, dan Ok jadi panik dan dia jatuh, baru dibantai oleh Musa gitu. Oh, jadi makanya Yesus bilang kan kalau engkau punya iman kau akan memindahkan gunung kan. Iya, Makanya iya. Yesus ambil perumpamaan itu. Belum makan. Iya. Iya ya, makanya Yesus pernah bilang kan, dia kasih perumpamaan tentang gunung kan. Kalau engkau punya iman, engkau bisa memindahkan gunung kan. Musa kan pernah lakuin itu mungkin dulu. Yang mindahin gunung ya Ok itu, yang nyambut gunung. Dia memang nyambut gunung beneran. Memang dia orang kan orang dibilang matahari itu dimain-mainin sama kaki dia. Kayak bola, sepak bola gitu ya. Ya, tadi kan dilihat tuh tadi yang disebut apa tadi, layarnya sampai ke matahari. Iya, matahari dibuat kayak main sepak bola gitu. Diambil sama dia. Itu kalau di dalam catatan Islam ada itu nama raksasanya itu. Aku lupa namanya siapa sih dah. Auch, namanya rada susah tuh. Ini Om, saya pernah dengar kisah seperti ini, tapi nggak tahu ini ya. Maksudnya ini kisah dari mana nggak tahu. Jadi ada raksasa yang hanya tertinggal satu raksasa saja. Kemudian dia tidak punya pasangan. Jadi karena tidak punya pasangan, kemudian dia membuat kegaduhan lah. Akhirnya sama manusia, dipahatlah gunung itu menyerupai wanita. Gunung itu menyerupai wanita. Tapi saya nggak tahu ya, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Kemudian dibuatlah lubang, maaf ya, lubang seperti lubang vagina itu ya. Kemudian di dalam lubang itu ditaruhlah daging-daging di dalam lubang itu. Nah, kemudian dengan gunung yang dipahat menjadi serupa manusia itulah kemudian digauli oleh raksasa itu gitu. Nah, daging-daging itu bercampur dengan, maaf sekali, air spermanya raksasa, kemudian dia
menjadi anaknya gitu ya. Anaknya. Nah, anaknya tuh banyak gitu, banyak. Tapi ini saya nggak tahu ini dongeng kah, riwayat kah atau apa, saya nggak tahu. Anaknya itu banyak dan anaknya itu yang kemudian membuat kegaduhan gitu di kota itu atau maksud saya membuat kegaduhan di manusia itu. Jadi akhirnya anaknya itu dikurung dengan menumpahkan biji besi apa timah atau apa ya. Jadi gua itu ditutup. Jadi keturunannya dimasukkan lagi ke dalam gua itu ditutup dengan berlapis-lapis besi panas atau apa, jadi dia nggak bisa buka gitu. Tapi itu saya nggak tahu itu apakah satu riwayat dongeng atau apa gitu. Itu yang pernah saya baca gitu loh. Gitu. Berarti luas banget ya Bro Billy ya bumi ini, sampai satu raksasa aja segede gitu. Berarti segede apa itu bumi zaman dulu? Iya. Bangkungnya Makanya kita membahas tentang fallen angel, tapi dari pihak Yahudi. Tapi nggak bukti bahwa Udah lama sekali itu cerita. raksasa itu ada itu Iya. nggak bisa kita pungkiri dari penemuan arkeolog bahwa ada raksasa itu pernah ada. Tapi masalahnya bumi zaman ini sama zaman dulu berarti sekarang jauh nyusut dong. Zaman dulu lebih besar dong berarti. Bumi itu tetap Nggak tahu deh aja kalau lah. itu. Aku nggak tahu. Nggak mungkin lah. Soalnya kan raksasa segede gitu aja, satu aja segede gitu. Yang lain gimana kalau satunya segede gitu? Bumi itu tetap aja lah dari dulu sampai sekarang. Cuman dia menua. Bang Billy, Silakan Ya. lanjut. gagasan malaikat jatuh ini dari apa? Pseudepigraf atau apa? Atau penafsiran dari Kejadian 6 1 sampai 4? Iya itu ada hubungan ke situ. Ini kan dras ya, cara memahami Torah itu dari aspek ketiga yaitu dras. Dras itu adalah cerita yang turun temurun gitu, dari tradisi. Gitu. Ya, kalau cerita yang turun temurun itu kan juga dia berkorelasi dengan Kejadian 6 1 sampai 4 dan juga ketika Bnei Elohim itu kan apa itu makna asumsi anak Allah itu kan begitu, anak-anak Tuhan itu. Itu kan begitu ya. Dia harusnya berkorelasi dengan itu. Kalau setahu saya itu kan berarti sifatnya masih pseudepigraf kalau dalam apa ini Yahudi itu ya. Tetapi itu juga terjadi sebenarnya di dalam pemahaman orang Islam gitu ya. Pemahaman orang Islam itu ada yang kemudian ditentang. Tetapi kita nggak jauh sampai di sana. Karena kemudian dihubungkan dengan orang-orang raksasa kan. Itu kan korelasinya. Nah, terutama pada riwayat-riwayat yang masih nyambung kepada riwayat-riwayat terpercaya seperti dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kemudian ketika dikorelasikan dengan beberapa surat seperti surat An-Nahl, terus kemudian ada At-Tahrim, itu di dalam situ menunjukkan bahwa Islam itu tidak mengatakan bahwa ada malaikat yang bisa bikin salah, tetapi sesungguhnya yang namanya makhluk gitu ya, itu tergantung bagaimana mereka dan kemudian pilihan Allah, karena gitu ya. Itu kalau narasi Islam, sehingga dia bisa clear gitu loh, ada jembatannya gitu. Nah kalau yang ketika dia masuk dengan Lucifer itu kita belum tahu, makanya coba Bang Sueb, kalau Bang Sueb hubungkan dengan itu gimana sebenarnya seperti Lucifer. Oke, sebelum kesana aku cuma mau nanya bentar Bro Billy, berarti kekuatan itu yang dibilang sublimation body itu yang tadi bisa mengawini anak-anak manusia, Supplementary body. Supplementary body itu bisa terjadi nggak di zaman sekarang gitu? Kita cari dulu itunya, bahasa Inggrisnya supplementary itu apa? Coba dicari di kamus deh. Ya, peristiwa itu bisa terjadi nggak di zaman sekarang? Ceritanya manusia dihamili juga nih anak-anak cewek nih sama malaikat gitu kan? Coba kita cari dulu supplementary body itu apa ya? Coba bisa nggak dicari? Supplementary. Coba dicari deh. Kalau saya keluar, boleh lihat covernya nggak Om? Cover bukunya Om. Oke, The Legend of The Legend of Zeus itu ada ya, Sefaria kan?
Ada. Saya Varia ada bro, siaran ini. Iya. Louis Ginsburg ya. Hasefer Hade Syekh Le Yosef Nachman. Udah di screenshot kok. Ya. Itu berarti sah ya bukunya, bro? Bukan. Iyalah. Enaknya karena udah diterjemahkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Ibrani nggak bisa baca. Nah, kalau yang Itu. mau bahasa Ibrani, untuk Ibrani sama bahasa Inggris tuh biasanya di ini misalnya Bereshit Rabah gitu. Bereshit Rabah, Midras Bereshit Rabah itu ada ayat berapa. Jadi setiap ayat itu ada itunya, ada penjelasannya gitu. Tapi ada penjelasan lain soal Nefilim, ada penjelasan lain. Nah kan dari kata nafal, jatuh, ya kan, yang terjatuh, ya. Jadi yang terjatuh sebenarnya ada beberapa rabi mengatakan bahwa orang-orang kenamaan pada waktu itu atau para orang-orang besar ya, pejabat-pejabat atau pokoknya bangsawan lah yang kawin mawin dengan manusia biasa gitu dan keturunannya. Ada juga pendapat kayak gitu. Tapi kalau aku jadi kejatuhannya malaikat ini bukan karena mereka menjadi jahat, makanya mesti dipahamin. Tuhan memberikan izin, mereka minta izin kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan, kamu nggak akan bisa ada Umi Mican di bawah. kamu tidak akan bisa hidup di sana dengan kecenderungan jahatnya. Pasti kamu akan dikalahkan. Jangan, Tuhan bilang. Tapi mereka bilang, izinkanlah kami ya Tuhan supaya namamu bisa kami kuduskan di bumi nanti. Ya Tuhan bilang Tapi nggak ya. terjadi. Tuhan Ini bilang, Umi, ada iya Umi. Tuhan bilang ya oke silakan saya izinkan. Nah sama seperti segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak tanpa izin Tuhan. Termasuk Ya. setan untuk mau ngapa-ngapain juga dengan izin Tuhan. Kita lihat bagaimana setan meminta izin kepada Tuhan di dalam narasi kitab Ayub. Ya kan, Tuhan kasih izin kepada setan untuk menguji Ayub gitu. Ya, makna izin itu kan di atas makna peringatan telah diberikan, kan begitu ya? Iya nggak? Ya. Nah, itu Ada warningnya gitu. betul, itu poin penting sehingga itu menjadi pilihan kepada mereka gitu kan, karena Betul. itu korelasi banget sebenarnya itu. Iya benar. Kemudian di antara makhluk-makhluk itu tidak ketika dia melakukan kesalahan dia bisa lagi disebut setan gitu loh. Bang siapa? Richagin. Ya, jadi kalau dalam catatan Judaism, kalau dalam iman Judaism, setan atau malaikat itu kita yang menciptakan. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita menambahkan satu malaikat di kehidupan kita. Ketika kita melakukan kejahatan, kita menciptakan setan kita sendiri gitu. Gitu. Nah, maksudku gitu yang tadi loh, yang sublima body itu bisa nggak terjadi di zaman sekarang gitu, bahwa cewek sekarang gitu bisa aku cek dulu. Bang Kungin ini kalau nggak salah apa denomnya apa Bang Kungin? Bang Nggak tahu. Kungin di bawah nih. Yang nggak ada di sini nih Protestan nih. Kalau ada Protestan kan enak kita jadi tanya tiga. di Richagin dia mana Jadi tahu. empat. Dia Mungkin kalau nggak salah itu oneness itu. Oh, Bang Kungin Wanes ya. Enak nih kalau misalnya ada Odin kan Katolik. Kemudian Om Billy Yahudi. Oh, Protestan. Supplementary Naik aja Bang Kungin, naik aja. Kok Wanes enggak lah katanya. Naik Dia aja Bang bersifat Kungin. bumi. Jadi bersifat nanti bumi kita kan? Banyak Bersifat bumi. Jadi dia mereka itu membuat tubuh lain lah yang supplementary body membuat tubuh ya sama seperti kita. Jadi mereka membuat tubuh mengisi. Oke gini. Iya. Kan manusia ada roh, ada jasad sama roh jasad. Berarti mereka menciptakan roh jasad yang seperti manusia supaya bisa kawin kan? Enggak, mereka menciptakan ini. Jangan kata mereka manusia yang pertama terjadi tahu nggak? Kalau kalian tahu penyembahan berhala kenapa pertama kali terjadi, itu ada sejarahnya di kisah Enos. Bagaimana Enos itu membuat, wah kersel nih,
pertama kali orang menyembah berhala itu di zaman Enos. Kenapa demikian? Karena di zaman Enos, ketika orang-orang berkumpul di zaman Enos, mereka tanya, yang menciptakan Adam siapa? Gitu. Tuhan. Ciptakannya dari mana? Dari tanah. Coba kamu sekarang bikin dari tanah. Dibikin nama Enos dari tanah. Terjadi. Terus nafasnya itu dimasukin oleh setan ya, oleh setan dimasukin. Jadi itu patung tubuh yang dibuat atau patung ya yang dibuat oleh Enos dari tanah itu hidup, beneran hidup. Nah, makanya penyembahan berhala dimulai di zaman Enos gitu. Oh, Nanti kita lihat orang Yahudi itu waktu di zaman kayaknya abad 18 mereka buat golem. Kalian pernah dengar nggak golem? Pernah dengar sih, tapi nggak tahu golem itu apa. Nah, golem itu adalah patung ya, di patung yang dipakai mantra-mantra Yahudi. Patung itu hidup dan patung tahu itu golem tahu. melindungi orang Yahudi dari musuh-musuhnya mereka di Eropa itu. Itu kisah nyata itu. Iya golem. Golem. Aku- Jadi orang Saya dengar Ketika- golem itu di ini malah. Batu bisa bergerak loh. Golem itu Iya. yang di Pokemon tuh golem tuh. Kalau nggak di film-film suka dibikin batu ya bisa bergerak. makanya kisah-kisah Harry itu. Potter itu ada golem tuh. Film itu adanya Ya, di itu. ini Kalian sebenarnya nggak COC. tahu. Ya, kisah-kisah itu semua dari legenda-legenda orang-orang Yahudi, golem, terus apa lagi? Dwarf itu ada semua. Ya, dwarf. Dwarf itu tinggal di bumi yang keberapa ya? Di ke bawah. Ada mereka. Oh, Makhluk pohon itu bisa ada. bergerak, dwarf kan? Iya, jadi bumi ke bawah kita ini, Dwarf bumi kita itu ini di Lord of the Ring kalau nggak salah. iya. Jadi bumi kita ini ada 7 ke bawah, ya. Kita yang ke-7 dari atas, kita yang ke-7. Nah, masing-masing bumi ke bawah itu, neraka itu di bumi kelima, di lapisan kelima neraka itu. Ya, sama kayak bumi bentuknya berarti kan? We don't know. Ada yang request tuh bahas soal burung phoenix bang. Nah, burung phoenix ya. Ketika Adam dan Hawa, makanya ya di dalam Torah itu banyak rahasia-rahasia yang perlu penjelasan. Perlu penjelasan yang kalian tuh nggak bakalan sampai botak nggak akan tahu bagaimana sih. Oh, jadi dia burung phoenix sudah masuk juga di Adam dan Hawa, dinamain juga sama Adam. Oh iya, kita lihat gini ya. Ketika Hawa memberikan buah itu kepada Adam, nah dia memberikan juga kepada para binatang, hewan-hewan itu diberikan. Sehingga kenapa? Sehingga sifat daripada binatang pun berubah semua. Yang tadinya mereka makan rumput, tumbuh-tumbuhan, mereka jadi saling memakan, menerkam. Makanya di zaman Nuh Tuhan bilang, karena aku menyesal telah menciptakan manusia karena mereka jahat semua, mulai dari manusia sampai ke binatang. Aku habisi, akan kuhancurkan. Nuh, ada salah apa binatang? Nah, kan begitu. Loh, Tuhan kok ngancurin binatang? Kenapa nih? Ada apa binatang? Nah, kan pertanyaannya begitu. Nah, binatang mulai kawin mengawini dengan yang tidak jenisnya, yang bukan jenisnya. Mereka saling melanggar, itu nggak boleh. Mengawini jenis lain nggak boleh. Nah, mereka mulai itu. Nah, sehingga akhirnya Tuhan habis hancurkan. Nah, cuma satu binatang yang tidak memakan dari buah yang diberi oleh buah pengetahuan baik yang jahat. Namanya burung phoenix. Dia berjalan bersama matahari, dan burung phoenix itu ya, kan ya, burung ini abadi. Jadi ketika dia sudah tua, dia mati, dia kembali menjadi telur, netas lagi, besar lagi, mati lagi, terus begitu, mengalami sirkulasinya, perputarannya begitu. Burung phoenix itu Ya itu begitu. ada di Harry Potter. Enggak, itu di kitab Yahudi itu. Iya, Di kitab maksudnya Yahudi. kalau di film Harry Potter tuh kan, Phoenix kan itu Harry ketika Potter- tua, dia Harry Potter akan itu kan yang Iya. Harry Potter itu yang buat orang-orang Yahudi, makanya kita nggak Iya. heran. jadi kan dia terbakar, kemudian jadi debu. Debunya itu nanti keluar itu telurnya. Berarti naga Ya, ada itu. juga dong. Naga ada juga di Ya, Yahudi. jadi ini loh, Om. Jadi kayak mitologi, ada beberapa yang sama dengan mitologi Yunani ya. Enggak, naga ada juga dong, Bro Billy, di Yahudi. Naga-naga. Aku belum nemu nih naga itu, nanti deh aku coba cari. Naga gimana tuh literasinya tuh? Apa dia Ada burung phoenix ini, ada burung phoenix, ada phoenix kan? Ada ini, Iya. ada nih. Oh, Phoenix ada, naga ada. Terus berarti
Kayak tadi kan dwarf juga ada kan. Ya kayak Pembiling mitologi memancing. Yunani loh. Berarti Putri Rahasia-rahasia Duyung lama juga ada dong, Putri Duyung Bro Billy. Putri Duyung gimana ceritanya? Putri Duyung. Wah, ada di dalam sini, di dalam Midras ada soal Putri Duyung. Gimana tuh Putri Duyung? Waduh, Aku harus panjang beli ini. nih bukunya nih. Ada, ini ada 4, ada Penggemar. bukunya. Nggak, Bukunya pernah baca nggak tentang Putri Pernah, Duyung? pernah. Jadi orang biasa terus kakinya dipotong ya, digantiin sama ikan, bener nggak? Jadi ada, jangan kata begitu. Kucing sama anjing dulu temenan, tikus sama kucing dulu temenan. Mereka kawin gitu. Bukan kawin, ada sejarahnya kenapa kucing sama anjing itu musuhan. Berantem. Jadi karena kucing selalu jahat, selalu iri sama anjing ya. Nah, jadi sampai sekarang begitu. Jadi kan dulu kucing sama anjing kan ini kemana-mana selalu berdua, besti cari makan ya. Nah, suatu masa sulit untuk menemukan makanan. Nah, jadi mereka udah kita berpisah dah. Kamu ke utara, saya ke selatan. Oke. Ada Bang Oke. Ardian Arif tadi. Naik Bang. Udah. Terus Pokoknya lanjut, Om. kamu nggak boleh ke tempat saya nggak boleh ke tempat kamu. Oke katanya. Oke. Nah, mereka pergi. Nah, si kucing menemukan tempatnya di rumah Adam. Nah, dia senang tuh di rumah Adam. Nah, si anjing udah kesana kesini, dia udah bingung, tapi dia ingat sahabatnya si kucing ya kan. Bagaimana mereka dulu bersama-sama mencari makan. Terus dia berpikir, wah tidak salahnya aku mencari si kucing nih. Kali aja dia menolong saya, namanya temen. Nah, datanglah ke rumah Adam, anjing ini kan. Nah, dipelihara, dijaga baik, dikasih makan oleh Adam. Pokoknya disayang juga. Nah, si kucing iri, ya kan? Iri. Kan saya udah bilang kamu ke sana, kita nggak boleh ketemu, kenapa kamu datang ke sini? Ya saya kan susah mau nyari makanan susah, jadi saya ingat kamu, makanya saya ke sini. Wah, berantem lah mereka. Terus anjingnya ngalah, anjing pergi deh tuh. Nah, anjing pergi dan tinggal di rumahnya Seth, anaknya Adam, begitu kisahnya gitu. Oh, lucu juga ya ceritanya. Ada kucing sama tikus gitu. Terus kenapa tikus mulutnya jadi monyong gitu? Tadinya nggak monyong. Terus kisah matahari dan bulan, bagaimana bulan dulu same equal light with the sun. Dulunya tuh cahaya mereka sama dulunya. Makanya sekarang tidak sama karena bulan menjelek-jelekan, menjatuhkan matahari di hadapan Tuhan. Sebagai hukuman, aku akan kembalikan cahayamu ketika di akhir zaman nanti, cahayanya akan sama. Karena dia speak ill, menjelek-jelekan matahari di hadapan Tuhan. Makanya di akhir zaman nggak ada lagi gelap kan, makanya ada terang semua kan. Gitu. Nah, ini kita coba lihat ya. Terkait The Phoenix. Oh, kisah monyet, ada kisah monyet. ada. Kisah monyet. Kisah Nanti monyet, kisah monyet, kisah apa? Tahu itu, aku tahu. Semuanya. Oh tahu, Suweb tahu kisah monyet. Pokoknya nyambung semua sama si Adam ya kisah-kisahnya. Ya, iyalah. Nah, Berarti ini zaman dulu ada dinosaurus ada bro, pilih. Ada, ini juga tertulis soal itu. Dinosaurus juga tertulis. is the phoenix a real bird? Dinosaurus gimana tuh bro Billy? Ya. Unlike some other mythical creatures, Ini found bukunya in tebal fantasy banget ya. books, Kalau there is dikumpulin a ini ada reference to 4 the volume. phoenix in ancient Jewish source as far back as the book of Job. When Job reminisces Yakub itu. about his God old days, he says, "And I said, I will praise with my nest, and like a coal, I will multiply my days." According to many translations, the word coal refers to the phoenix. Tidak seperti beberapa buku- makhluk ini- mitos lainnya. Ini bukunya ada Shalom Rob. Dalam Jadi ini buku-buku yang- bukunya ada 4 volume. Buku Midras ini tebel banget dah. Jadi bacanya ya mesti, makanya aku ingat tempatnya di mana, aku ingat banget. Misalnya kisah tentang Elia, saya tahu tempatnya di mana di buku keberapa. Nggak, dinosaurus bro Billy yang orang raguin itu ada nggak sih sebenarnya? Tadi yang Jangan belum kata detail itu, dijelaskan, Bang. kamu tahu yang namanya itu apa? Makhluk yang gede itu apa sih? Leviathan. Bigfoot. Bigfoot yang hidup sampai sekarang masih hidup itu, ya. Itu semua diceritain di dalam Midras, bagaimana mereka itu hidupnya gimana gitu. Ada. Wah, enggak, dinosaurus itu kalau di Midras apa namanya sebutannya? Soalnya aku yakin ada, Oh, tapi ada tiga kan ada. Coba.
Yang untuk yang di langit namanya burung zis, burung zis. Burung zis ini adalah jenis burung yang menjadi kepala dari segala burung-burung. Untuk yang di bumi binatang mamalia dipimpin oleh Behomot. Nah, untuk yang di laut namanya Leviathan gitu. Jadi Mereka ketuanya Leviathan. kenapa? Ketuanya Leviathan yang mimpin. Enggak, masing-masing kan langit, darat, udara gitu. Langit, darat, dan air. Masing-masing punya pemimpinnya di rantai binatang itu. Oh, Gitu. itu dinosaurus itu ya, yang dibilang behemoth itu dinosaurus berarti. Iya, gitu, betul. Iya ya, soalnya ciri-cirinya ada di Alkitab kan. Aku menciptakan awal-awal behemoth. Cobalah kau ngalahin, ada kan Tuhan bilang. Iya. Tentang itu juga ada tentang Leviathan sebagai mainan Tuhan itu katanya di dalam Mazmur itu. Iya, mainan Tuhan. Leviathan. Iya, tahu. Gede banget kan, lebih gede dari ikan Gede paus banget. orca. Paus orca cuma sepil tablet, Bro Billy. Leviathan tuh bayangin berarti segede apa. Itu kalau nggak punah habis manusia. Jadi ada di dalam Midrash dikatakan kalau mereka hidup sampai sekarang kita mati semua. Manusia ditelan, orang kita pakai debu kali kayak pasir ditelan mereka. Ini komal Islam atau Yahudi? Ini komal Papa Jahat. Komal Islam nih, komalnya Swab. Aharon ben Ishak. Swab gimana Swab? Tawaran itu yang 2 saksi Allah Swab. Biar cepet-cepet Kenapa? nih, biar cepet-cepet Mesias turun lagi nih Swab. Jadi rantai monarki ya, monarki daripada malaikat itu ada 10 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa Dek? 10 tingkatan malaikat apa lupa? Yang ada kerubim, serafim gitu. Fanim. Apa? Fanim ya. Pertama Kayot. Fanim ya. Kayot. Pertama Kayot. Khayot itu yang sebenarnya kalau kita baca di dalam kitab Yehezkiel tuh jelas nama-namanya, ada yang namanya Khasmal. Khasmal dalam bahasa Ibrani modern itu listrik. Khasmal. Listrik. Itu paling tinggi Iya. listrik. Enggak, Khayot, Ofanim, Erelim, Khasmalim, Serafim, Elohim, Bene Elohim sampai Isim yang paling rendah tingkatannya. Isim. Itu malaikat ya, bukan manusia berarti ya. Malaikat semua, makhluk gaib. Kayot itu yang Archangel di bagian lapis mana? Ya di situ di sekitar Kayot. Kayot itu benar. Angel. Yang dekat dengan tahta Tuhan itu. Berarti Kayot ada banyak dong. Berarti nggak ada menutup kemungkinan Michael namanya ada 3 dong di tiap lapisan. Enggak, dia kan ini apa namanya? Namanya Mikael. Bukan Ya, Mikael itu ada 3 nama dong berarti. Bisa aja ada di Kayot, ada di Serafim, ada di Ofanim. Enggak, itu kan jenis. Oh iya jenis tahu. Enggak namanya Itu Michael jenis. itu. Kayak kita kan Enggak, Michael tetap di level yang Kayot dia. tetap di Kayot. Di Serafim sama di Ofanim nggak ada namanya Michael juga gitu. Enggak ada. Aku lupa. Pokoknya dia itu Mikael itu entah Kayot Serafim. yang kedua ya. Karena yang ada lagi jenis malaikat namanya ini apa? Kerubim. Bukan. Aduh. Matat. Pematat. Serafim dong Michael. Kalau Kayot kan Iya. kita nggak bisa makanya sebut namanya kan, Kayot tinggi soalnya. Ya makanya Kayot itu mungkin di levelnya si Matat mungkin. Oh. Soalnya kalau Michael Serafim yang ku tahu. Kerubim ada lagi yang level-level tingkatannya gitu. Yang bisa berurusan sama manusia kan Serafim kan. Soalnya Kayot itu kan biasa di atas yang duduk, yang ada 4. Ada juga malaikat yang matanya banyak kan. Iya. Iya. Ada mau makan lagi nggak, Dek? Kalau itu kalau di Mikael.
Iya Mikail, iya di situ. Tapi itu yang serafim yang kebanyakan berurusan sama manusia. Jarang yang kayot-kayot itu berurusan sama manusia atau yang ofanim. Berurusan sama manusia malah isim yang paling paling kan bawah. Manusia kan punya malaikat yang mencatat perbuatan baik perbuatan Oh enggak, jahat. yang kebanyakan tampil kayak Michael, Gabriel, kalau bagi aku serafim. Karena Oh mereka enggak, yang itu malaikat penjaga Israel. Malaikat penjaga Israel itu ada 3, ada 4. Jadi makanya orang Yahudi kalau sembahyang malam biasanya begini, biasanya Mashem, biasanya Mashem, Elohe Israel, Mimini Mikael, Mismoli Gabriel, Bilfani Uriel, Mikael Rafael, El Rosi, Shekhinat El, nah begitu. Jadi malaikat penjaga Israel itu ada 4, namanya Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael. dan Rafael gitu. Itu tapi mereka serafim kan. malaikat penjaga Israel. Malaikat itu punya wilayahnya di dunia ini. Misalnya negara Iran, malaikatnya ada tuh, namanya juga ada. Malaikat ini ada nama-namanya mereka. Iya benar-benar. Kalau Michael di mana wilayahnya? Indonesia. Israel lah. Kenapa nggak di Indonesia? Di Indonesia malaikatnya namanya Garuda. Kan udah dipindah. Kerajaan Allah akan dipindah ke suatu bangsa. Berarti udah pindah dong. Michael juga. Kata siapa? Kata Injil sih itu sih. Injil. Kalau di dalam dunia debat itu, baik yang masuk Islam atau yang masuk Kristen itu biasanya ilmunya belum mendalam belajarnya. Kenapa dia bisa masuk Kristen? Hidupnya belajarnya karena nggak dalam. Kemarin saya tes tuh, ada siapa namanya ya, dia murtadin, dia bilang saya baru murtad, suami saya Islam, terus saya masuk Kristen. Oke, coba surah yang pertama apa? Dia nggak tahu coy. Ya salam. Haleluya. Surah pertama katanya Islam bertahun-tahun sejak kecil, surah pertama nggak tahu, bagaimana ini? Aduh. Berarti Muslim odong-odong itu Bang Billy. Nah itu karena itu. Nipu Karena itu. dia- Mana ada Muslim nggak tahu ayat surat pertama. makanya siapa namanya ya, aku lupa tuh. Oh berarti Bang Om Billy bukan Yesus doang yang bisa reinkarnasi ya? Jadi swab ini sepertinya reinkarnasi dari Jewish soul. Jadi jiwa orang Yahudi yang terjebak di dalam tubuh. Nah, Di dalam tubuh akhirnya larinya ke Indonesia. orang apa namanya? Orang Ternate. Domisili di Ternate. Dulu saya belajar tentang reinkarnasi sekitar kapan ya? 5 tahun lalu lah. Reinkarnasi kan yang masuk Johari. Iya, wah itu kalau kita belajar itu, waduh ampun, bakalan kita tuh hati-hati banget dah. Ya, karena nggak enak lah kalau misalnya balik lagi ke bumi ini itu. Apa namanya orang-orang Kristen itu ketika mereka terlanjur mengimani apa yang selama ini salah diterjemahkan dan disalah artikan secara konteks, itu udah sulit untuk menerima kenyataan bahwa teksnya salah sehingga pemahaman salah. Itu Yesaya 53 terutama itu. Waduh. Itu benar-benar ayat yang memang empuk di situ. Memang pas. Empuk ya. Empuk. Makanya sekarang udah era modern kayak begini udah nggak bisa lagi, nggak bisa tutupi lagi. Yesaya 53 itu enggak. Ya itu karena sudah terlanjur mengimani, ya kan nggak, bagaimana caranya mereka keluar dari sistem yang sekian, dari lingkaran, dari teman, dari bisnis segala macam ya, kalau mereka harus tidak mengimani apa itu. Iya, susah memang. Ngakar juga sih. Iya, udah sulit.